Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal, yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Keamanan Jaringan. Judul 1, Rancang Bangun Sistem Keamanan Jaringan Komputer dengan menggunakan metode Pod Knocking. Jurnal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Volume dan halaman yaitu 81 dan 1/12 tahun 2012. Penulis Firman Cahaya Putra. Tujuan penelitian: menerapkan metode Pod Knocking dalam keamanan jaringan komputer, membuat suatu sistem dalam bentuk library untuk pengamanan sistem jaringan komputer. Metode penelitian yaitu menggunakan studi literatur. Studi literatur dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari segala macam informasi yang berhubungan dengan jaringan komputer, Pod Knocking, dan segala hal yang berhubungan dengan metode pengurusannya. Desain sistem. Desain sistem. Pada tahap ini dilaksanakan perancangan aplikasi sistem akan dibuat berdasarkan hasil studi laboratorium yang ada. Perancangan aplikasi sistem meliputi desain antarmuka, desain akses user, dan penggunaan bahasa pemrograman. Implementasi dalam tahap ini dilakukan implementasi berdasarkan studi pustaka dan rancang yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dalam bentuk program. Uji coba dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba untuk mencari permasalahan yang mungkin timbul dan mengevaluasi jalannya program. Analisa hasil uji coba. Pada tahap ini dihasilkan uji coba dan beberapa revisi. Jika terjadi kekurangan dan kesalahan terhadap perangkat lunak dan telah selesai dibuat dan diharapkan sistem aplikasi tersebut mengalami segala macam uji coba sehingga menghasilkan output yang dihasilkan. Objek penelitian Fakultas Teknologi Industri UPN Veteran Jawa Timur. Hasil penelitian yaitu sistem aplikasi ini akan menjadi salah satu alternatif untuk pengamanan dalam suatu jaringan. Bagi para administrator, mereka dapat menentukan siapa saja yang memiliki hak akses untuk memasuki port tertentu, yang memiliki hak akses untuk memasuki port tertentu. Kelebihan penelitian ini yaitu meskipun semua port adalah tetap tertutup, tetapi user memiliki hak akses dan mengetahui knocking untuk membuat suatu port, maka tersebut tetap menggunakan port yang telah ia buka. Kekurangan penelitian: 1. Kalian hanya dapat mengakses port yang telah ditentukan. 2. Untuk kalian yang akan masuk port yang telah ditentukan, sudah ditentukan langkah-langkahnya. Jurnal kedua yaitu yang berjudul Rancang Bangun Sistem Keamanan Jaringan dengan Metode Blocking Port. Jurnal dari Sekolah Menengah Kejuruan karya Nugraha Boyolali. Volume dan halaman 2 dan 1. 1/6 tahun 2005. Penulis Sumardi Ramadian Agus Triyono. Tujuan penelitian: 1. Pemanfaatan perangkat PC router untuk blocking port pada jaringan lokal SMK karya Nugraha Boyolali. 2. Minimalkan risiko masuknya malware dan menerangkan dari luar yang bertujuan memperlambat jaringan melalui internet ke jaringan lokal SMK karya Nugraha Boyolali. 3. Agar jaringan lokal di SMK karya dapat lebih lancar. Metode penelitian yaitu blocking port. Objek penelitian yaitu di SMK karya Nugraha Boyolali. Hasil penelitian: penyebaran malware dan serangan dari luar yang bertujuan memperlambat jaringan dari internet dapat menimbulkan jaringan lokal dan internet di SMK karya Nugraha Boyolali menjadi lebih stabil dan lancar. Sistem keamanan jaringan di SMK karya Nugraha. Kelebihan penelitian: metode ini dapat minimalkan risiko masuknya malware dan serangan di luar yang dapat memicu terjadinya pengumpulan jaringan lokal. Kekurangan penelitian: dalam penelitian ini hanya dicatatkan beberapa port yang diblokir dan harus banyak port yang harus diblokir dalam jaringan. Jurnal yang ketiga yaitu yang berjudul Optimalisasi Keamanan Jaringan menggunakan pemetiran aplikasi berbasis mikrotik. Jurnal dari Universitas Ahmad Dahlan. Volume dan halaman itu 1 dan 11. 1 halaman 1/10. Penulis Imam Riyadi.
Tujuan penelitian untuk menentukan alur lalu lintas yang melewati proses pemfilteran menggunakan firewall. Desain untuk mendapatkan cara yang paling efektif dan efisien. Metode penelitian stress test. Objek penelitian Universitas Ahmad Dahlan. Hasil penelitian aplikasi real-time dengan mikrotik yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan sistem khususnya dan melakukan pemfilteran memenuhi kebutuhan sistem khususnya dalam melakukan pemfilteran aplikasi sesuai dengan kebutuhan penggunaan, sehingga aplikasi tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah dirancang dan sepakat sebelumnya. Kelebihan penelitian orang tidak mudah masuk ke dalam jaringan ini karena pengguna jaringan ini sudah ditentukan dengan IP tertentu. Dalam penelitian ini tidak terdapat cara mengeblok penyusup yang tidak kita ketahui. Jurnal keempat ialah yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan Wireless LAN atau dengan disebut WLAN. Jurnal ini dikeluarkan oleh Universitas Gunadarma, volume dan halaman 19 dan 3. Pada tahun 2014, penulis Sony Lumrutur. Tujuan penelitian tesis ini dalam menguji sejauh mana keamanan protokol WPA, web proxy dan virtual private network (VPN) terhadap serangan dari software network sumber attack dan reset. Metode penelitian difokuskan kepada sebagaimana memformulasikan permasalahan yang ada diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan aspek keamanan protokol wireless LAN. Objek penelitian pada PT PLN Persero wilayah P2P area Sorong. Hasil penelitian dari jurnal ini ialah 1. Penggunaan keamanan dengan protokol WPA web proxy dan virtual private network VPN kurang memberikan perlindungan keamanan dari network sumber. 2. Penggunaan protokol dengan WPA maka respon tim rata-rata untuk network Stumble lebih cepat dari Wireshark, sedangkan Aircrack respon tim rata-rata 45 menit untuk jarak 25 meter. 3. Penggunaan protokol dengan web proxy maka respon tim rata-rata Aircheck tidak berhasil. Kelebihan dan penelitian sistem keamanan dengan menggunakan protokol VPN lebih baik dibandingkan dengan menggunakan protokol web proxy atau WPA. Kekurangan penelitian pengguna keamanan dengan protokol WPA, web proxy dan virtual private kurang memberikan perlindungan keamanan dari network Stumble. Jurnal yang kelima ialah Sistem Keamanan Jaringan Model Client Server menggunakan enkripsi data atau MD5 pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Jurnal ini dikeluarkan pada STMIK IKMI Cirebon Perjuangan. Volume dan halaman 13 dan 1 halaman 1 sampai 15. Pada tahun 2015, penulis Denny Purwanto dan Raditya Damardana. Tujuan penelitian karena begitu pentingnya keamanan data pada suatu jaringan. Dalam jaringan komputer, maka dibuat sebuah sistem keamanan jaringan model client server menggunakan enkripsi data MD5 pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Metode penelitian ini 1. Menggunakan deskriptif. Metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Metode deskriptif ini digunakan untuk menangani rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana sistem yang sedang berjalan di Dinas Kesehatan Kota Cirebon sulit diterapkan. 2. Metode action. Metode penelitian yang berupa tindakan dan manipulasi data dalam penelitian. Metode action ini digunakan untuk menangani rumusan masalah. Ketiga dan keempat yaitu mengenai perancangan sistem keamanan jaringan, client keamanan jaringan, client server pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon agar dapat dengan mudah diakses oleh pihak dinas. Objek penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Hasil penelitian yaitu 1.
Diterapkan perancang sistem keamanan jaringan client server dengan menggunakan enkripsi data MD5 dapat meningkatkan keamanan jaringan yang ada di Dinas Kesehatan. 2. Dengan demo sistem keamanan jaringan client server dengan menggunakan enkripsi data MD5, maka dapat meningkatkan keamanan data sehingga tidak ada lagi kehilangan data atau adanya pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem keamanan jaringan client server yang menggunakan enkripsi data MD5, server memberikan enkripsi data MD5 pada password dan data yang telah melalui proses enkripsi MD5 yang dibuat server sehingga password dan data tidak mudah dibaca atau dibobol dikarenakan sudah terenkripsi. Kelebihan penelitian ini yaitu dengan menggunakan enkripsi data MD5 semua data lebih aman dan tidak ada kebocoran data. Kekurangan penelitian, kurangnya cara menggunakan VMware. 1. Berat dan lebih lambat dari VirtualBox. Respon grafisnya juga terasa tersendat, terlalu simpel, sulit ditemukan pengaturan yang lebih. Tidak open source. Kemudian komunitas Linux sangat tergantung pada VMware ini, membuat bug yang muncul tidak bisa dengan cepat ditangani. Jurnal ke-6 yaitu analisis kinerja sistem keuangan jaringan dengan menggunakan Snort ID dan IP tables. Jurnal Institut Teknologi Nasional, volume dan halaman 1 dan 31/12 tahun 2013. Penulis yaitu Ragita Riantika Lita Lidiwati Zul Ramadan. Metode penelitian: perancangan sistem pendeteksian pada jaringan komputer. 2. Implementasi. 3. Pengujian ancaman. Objek penelitian dilakukan pada laboratorium RDN PT Telkom Air Center. Objek penelitian, hasil penelitian dan data serangan pada Basic Security Engine. Kelebihan penelitian ini, serangan dapat terdeteksi oleh Snort ID. Paket serangan yang terdeteksi berhasil ditolak dengan adanya IP tables. Dalam hal ini mampu untuk memblok akses dari IP adres penyerang dan mencoba untuk menerobos sistem. Kekurangan penelitian ini adalah CPU histori perubahan yang ditunjukkan oleh kinerja CPU menolak menjadi 87%, menjadi lebih berat. Yang kedua itu kekurangan dalam penelitian ini, memori dan swap history. Terdapat dua macam memori yang ada di Linux, yaitu kekurangannya menjadi lebih berat. Jurnal ke-7 yaitu yang berjudul penerapan sistem keamanan honeypot dan ID pada jaringan nirkabel atau disebut dengan hotspot. Jurnal Sarjana Teknik Informatika, volume dan halaman 1/1 dan 1/8 tahun 2013. Penulis Muhammad Mas'uri Mustafa Eko Adibowo. Penerapan sistem keamanan jaringan nirkabel hotspot. Penerapan sistem keamanan honey ID pada jaringan nirkabel hotspot. Objek penelitian dilakukan pada laboratorium jaringan UAD Kampus 3. Hasil penelitian pada metode ini yaitu akses hotspot yang dikonfigurasi pada hotspot ini bersifat gratis sehingga setiap user atau penyerang dapat terkoneksi langsung dengan hotspot tanpa ada autentikasi seperti username atau password, karena yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah pada honey dan ID, sehingga sistem autentika tidak digunakan atau sistem max filtering tetapi tidak baik. Tapi paling baik sistem tersebut dipakai pada hotspot demi keamanan hotspot. Prinsip kinerja honey bekerja saat menerima problem atau koneksi untuk sebuah atau beberapa server palsu di mana server tersebut tercover dalam konfigurasi honey. Setelah mengidentifikasi dirinya sehingga sebuah palsu bisa menjadi korban bagi penyerang, honey mulai berdiskusi dengan penyerang setelah penyerangan puas. Kelebihan penelitian, honey seolah-olah menjadi sistem yang berhasil disusupi oleh penyerang, tetapi sebenarnya malah merusak sistem yang palsu. Kombinasi antara honey dan ID dengan honey dan snort ini memberikan sebuah sistem keamanan berlapis sehingga menipu dan mendeteksi serangan menunjukkan ke jaringan hotspot. Kekurangan dalam penelitian ini gampangnya seorang hacker masuk ke dalam suatu jaringan tanpa ada pengaman yang kurang efisien. Jurnal 8 itu yang berjudul Pembangunan Web Proxy dengan Mikrotik untuk Mendukung Internet Sehat di SMK Muhammadiyah
1. Patung Gunung Kidul. Jurnal yang dikeluarkan di Sarjana Teknik Informatika, volume 1, volume dan halaman 1 persatu, tahun 2013. Tujuan penelitian penulis yaitu Setia Wilayah Muslihuddin. Tujuan penelitian terbentuknya sistem pengendalian akses internet yang dapat mendukung internet sehat di SMK Muhammadiyah 1 Patuk. Metode penelitian itu menggunakan pembangunan fungsi mikrotik di SMK Muhammadiyah 1 Patuk. Objek penelitian dilakukan di laboratorium TIK. Hasil penelitian: 1. Sistem pemblokiran telah berhasil dibuat pada laboratorium komputer SMK Muhammadiyah 1 Patuk dengan sistem mikrotik proxy filter internal. 2. Sistem mikrotik web proxy dengan filter dan memfilter situs-situs yang negatif dan mengatur waktu penggunaan jaringan sosial pada jam belajar sehingga dapat menunjang internet sehat. 3. Terjadi peningkatan kecepatan akses website pada penggunaan web proxy mikrotik dibandingkan dengan tanpa proxy. Kelebihan penelitian dapat memblokir situs-situs yang berbau negatif. Kecepatan akses semakin meningkat. Kekurangan penelitian web proxy mikrotik juga tidak bisa memblokir konten email, isi file, gambar, video, iklan yang menggunakan JavaScript dan Flash. Jurnal ke-9 yaitu keamanan jaringan komputer pada sistem pemerintahan elektronik. Jurnal yaitu dikeluarkan di Artificial ICT Research Center UNES. Volume halaman 2/2 dan halaman 1/7, tahun 2008. Penulis Fuad Johari dan M. Iwan Wahyudin. Tujuan penelitian untuk menjaga keamanan pada sistem pemerintahan. Metode penelitian: 1. Tantangan dan respon sistem. 2. Password, nomor identifikasi pribadi, PIN atau identifikasi penggunaan, dan user ID. Objek penelitian dilakukan pada Fakultas Sains dan Teknik UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian: 1. Backup komputer data. Melaksanakan backup data secara reguler harian, mingguan atau bulanan. 2. Minimize network access. Tidak semua user maupun aplikasi selalu terhubung ke jaringan, sehingga perlu ada pembatasan atau minimal pengelompokan sistem jaringan. 3. Use strong password. Menggunakan kata sandi yang kuat. Akses rulers. Sistem administrator harus rajin menginformasikan kepada seluruh user mengenai hak dan kewajibannya. Kelebihan penelitian ini: tidak semua orang dapat mengakses ke dalam jaringan ini kecuali ia mempunyai ID khusus. Kekurangannya: tidak ada menerangkan tentang cara menghentikan hacker atau penjahat jaringan. Yang terakhir yaitu merancang jaringan nirkabel untuk infrastruktur monitoring deformasi Bandung Sermo. Jurnal jurusan Teknik Elektronik Teknologi Informasi Fakultas Gadjah Mada. Volume dan halaman 1/3 dan 1/6. Dikeluarkan pada tahun 2012. Penulis yaitu Adin Suwartono, Bambang Sutomo, dan Lita Sari. Tujuan penelitian hanya untuk mengetahui penggerakan deformasi Bandung Sermo. Metode penelitian: sistem monitoring deformasi Bendungan Sermo. Objek penelitian: deformasi Bendungan Sermo. Hasil penelitian: topologi jaringan komunikasi terbalik kabel untuk mendukung sistem monitoring deformasikan Bendungan Sermo telah berhasil dibuat dan diimplementasikan, serta sistem monitoring deformasikan Bendungan Sermo sudah dapat beroperasi menggunakan jaringan. Komunikasi data nirkabel tersebut. Peralatan komunikasi data nirkabel dapat dimanfaatkan seluruh untuk membuat local area network, mendukung peralatan monitoring deformasi bendungan yang dikembangkan dengan kemampuan bandwidth 2,20 Mbps termasuk kecepatan jaringan melebihi dari dipersiapkan, yaitu minimal 1/2,7 kbps. Data perlahan antena sudah digunakan dalam implementasi dan sangat membantu pemasangan antena di set.
Data perarahan dapat digunakan untuk perawatan apabila antena bergeser atau pemasangan baru antena penggantian bila terjadi kerusakan. Kelebihan penelitian ini dapat mengetahui apa yang terjadi di deformasi bendung sermo. Kekurangan penelitian ini tidak dicantumkan cara mengatasi penyusup ekor. Sekian.